Hai, selamat datang di Mami Konselor. Aku senang bisa menyapa kalian kembali melalui channel ini. Menjadi orang yang sadar dengan kekurangan diri sendiri itu tidak mudah. Tidak semua orang bisa mengenali dirinya sendiri dan bisa menerima kritik dari orang lain. Biasanya akan jauh lebih mudah ketika kita mengkritik orang ketimbang kita yang dikritik. Tetapi, ketika kita mengkritik diri kita sendiri, kita juga harus mengimbanginya dengan melakukan perbaikan-perbaikan sifat agar kritikan yang kita berikan untuk diri kita itu tidak terulang kembali pada sikap kita ke depannya. Mungkin kita pernah mendengar istilah toksik. Toksik ini adalah sifat-sifat beracun yang mungkin dimiliki oleh diri kita sendiri, sehingga itu akan sangat mengganggu dalam pergaulan kita dengan siapapun juga. Nah, menyadari bahwa kita memiliki sifat-sifat toksik ini adalah langkah awal yang sangat baik yang bisa kita tempuh untuk mengubah kepribadian kita. Bagaimana caranya? Kita akan masuk ke pembahasannya. Menurut beberapa ahli dalam bidangnya, dalam bidang psikologi, mereka yang punya sifat-sifat toksik ini akan memunculkan sikap-sikap yang mungkin juga akan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Contoh, ketika mereka mengeluarkan pendapat, tentunya pendapat orang-orang yang memiliki sifat toksik dalam diri mereka adalah pendapat yang cenderung negatif. Sehingga tidak semua orang menyukai pendapat seperti ini. Kalau begitu, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah hati-hati dengan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu biasanya akan muncul, akan terekspresi melalui wajah, gestur tubuh, dan juga perkataan kita. Dan yang lebih susah lagi, sekiranya itu sudah mendarah daging dalam diri kita, maka akan sulit untuk mengubahnya. Perlu kemauan keras dan latihan yang tekun untuk mengubahnya. Kalau kita sudah melakukan itu, kita sudah menyadari bahwa pikiran kita ini sangat berperan besar, maka kita sekarang akan masuk ke langkah kedua. Coba gali lebih dalam lagi. Apa penyebab pikiran-pikiran negatif dalam diri kita? Contohnya, ketika kita pernah mengalami trauma di masa lalu seperti bullying atau trauma-trauma lainnya yang mungkin hanya kita sendirilah yang tahu, hal itu akan menjadi salah satu pemicu terbesar dalam diri kita untuk memiliki pemikiran yang negatif terhadap hal yang sama. Rasa trauma itu sangat penting untuk di-manage. Kenapa? Rasa trauma ini bisa menjadi momok yang terus-menerus membuat alam bawah sadar kita merasa kita adalah victim, kita adalah korban. Sehingga apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita usahakan untuk lakukan, itu akan sia-sia. Ketika kita sudah menggali akar dari pikiran negatif yang ada dalam pikiran kita, cobalah cari kebiasaan baru. Tentunya ini kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kebiasaan yang membuat kita tidak lagi terpuruk. Kebiasaan yang bisa membuat kita menghindari hal-hal negatif. Lalu, tanamkan hal ini dalam pikiran kita. Sadar bahwa kita ini adalah manusia. Manusia biasa yang juga punya kekurangan. Kita memang punya masa-masa untuk berada di titik terendah dalam kehidupan kita. Tetapi tidak selamanya kita ada di situ. Kita punya kelemahan,
Tapi kita juga punya kelebihan yang porsinya mungkin kita bisa buat sisi positif kita atau kelebihan kita itu menjadi lebih banyak daripada sisi positif atau kelemahan kita. Dengan menyadari bahwa kita adalah manusia biasa yang punya kelemahan dan juga kelebihan, kita akan lebih mudah mengontrol diri kita sendiri. Bahwa kekurangan-kekurangan yang kita miliki ini masih bisa untuk diperbaiki, tentunya dengan cara yang tekun. Kemudian berpikir lebih realistis. Daripada kita memikirkan hal-hal yang negatif, cobalah kita berpikir tentang sesuatu yang lebih realistis. Contohnya, ketika kita berpikir, saya tidak akan pernah berhasil mengerjakan sesuatu ini. Itu akan membuat kita menjadi tertekan dan kita akan terus-menerus punya anggapan bahwa kita tidak akan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Tetapi kalau kita mengubah cara pandang kita dengan berpikir seperti ini, jika saya ingin berhasil dalam pekerjaan ini, saya harus bekerja keras dan saya harus membuktikannya pada orang-orang. Maka itu akan memicu kita untuk berusaha lebih keras lagi dan meninggalkan hal-hal negatif tadi. Dan ketika kita sudah mulai bergaul, menjalin pertemanan, menjalin relasi, ketika teman atau orang-orang di sekitar kita meminta nasihat atau saran, maka sebaiknya kita memikirkan lebih dahulu sebelum mengucapkannya. Apapun saran yang ingin kita keluarkan, kita harus latih itu dalam pikiran kita bahwa saran ini adalah saran-saran yang bijak, bukan saran-saran yang meremehkan, merendahkan, dan justru membawa teman atau orang yang meminta saran kepada kita itu justru lebih down lagi. Nah, hal-hal tadi adalah beberapa cara. Tetapi lebih dari itu semua, cobalah kalian merenungkan bahwasanya sifat-sifat buruk, sifat-sifat toksik, itu sebenarnya bisa hilang dengan kemauan diri kita sendiri. Kalau kita sudah menentukan arah apa yang ingin kita tuju, maka kita akan bisa menemukan langkah juga untuk memperbaiki diri kita. Kunci utamanya adalah mindset kita. Jadi, mungkin saat ini kita hanya bisa memaklumi keadaan kita, tetapi jangan berhenti di situ. Berubahlah. Kamu punya hak, kamu punya kesempatan untuk menjadi diri kamu yang lebih baik. Tetap cintai dirimu. Love you all.